Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita bertemu kembali di dalam renungan pagi dan ini adalah hari ketiga di tahun yang baru, Senin 3 Januari 2022. Dan tema atau judul untuk renungan kita pagi hari ini adalah ujian pemulihan. Adapun yang menjadi dasar perenungan kita diambil dari Ayub pasalnya yang ke-42 ayat 10 sampai dengan 17. Tapi saya hanya akan membacakan ayatnya yang ke-10 saja. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, tentu kita familiar ya dengan make up. Nah, ibarat kata make up ini adalah sebuah polesan. Nah ya, polesan ini hanya menyentuh bagian permukaan saja. Kesalehan sebagai polesan terlihat indah saat dipandang. Tapi saat diuji, maka akan tampak watak aslinya. Nah, melalui penderitaannya, kesalehan Ayub itu diuji. Ia akhirnya menyadari bahwa pengenalannya akan Allah sebelumnya masih dalam tahap hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Ayub 42 ayat yang kelima. Pernyataan Ayub ini sungguh mencengangkan. Ternyata selama ini kesalehan Ayub dibangun dari kata orang. Ya, tahap pengenalan kita akan Allah memang awalnya adalah dari kita mendengar ya. Tahap pengenalan akan Allah umumnya memang terjadi melalui perkataan orang lain, melalui apa yang kita dengar. Tetapi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, kita semestinya mengenal Allah secara pribadi ya. Tahap ini tidak jarang kita alami melalui derita dan kegagalan. Bersyukurlah kita jika kita pernah mengalami kegagalan dan penderitaan. Nah, justru di dalam penderitaan dan kegagalan itu terkandung anugerah pemulihan dari Tuhan. Asal kita belajar mau taat dan setia kepada Tuhan. Jalani setiap proses yang Tuhan sediakan melalui apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tanpa berpaut pada Tuhan, kita akan mengalami penderitaan dan kegagalan yang berujung pada rasa putus asa dan kematian. Kiranya kita tidak jatuh dalam rasa putus asa. Ya, karena itu akan membuat kita semakin jauh dari Tuhan dan kita tidak bisa menikmati kasih karunia Tuhan. Justru kasih karunia Tuhan dapat kita rasakan ketika kita mengalami sebuah penderitaan. Nah, emas dan kayu ketika dibakar akan memberikan hasil yang berbeda. Emas jika dibakar akan menghasilkan emas pilihan. Nah, sedangkan kayu yang dibakar akan menjadi arang. Kesalehan yang dangkal akan menjadi arang saat dibakar oleh penderitaan dan kegagalan. Pemulihan Ayub ini merupakan pemulihan yang menyeluruh. Ayub dipulihkan dari kebanggaan akan kesalehannya. Tuhan mengaruniakan berkat 2 kali lipat di ayat yang ke-10. Baik berkat jasmani maupun rohani. Nah, kiranya dari apa yang dialami oleh Ayub, kita bisa sama-sama belajar bagaimana kita dari hari ke hari, dari setiap kejadian yang kita alami yang Tuhan izinkan terjadi, dari sana kita bisa mengenal Allah dengan benar. Bukan hanya perasaan kita bahwa kita mengenal Allah, tapi kita harus bisa benar-benar memperkarakan bahwa Allah itu memang benar-benar mengenal kita. Ya, jadi bukan dari perasaan kita saja bahwa kita mengenal Allah, tapi baiklah kita juga berjuang menjalani bagaimana kita nanti saat pulang ke rumah Bapa, Tuhan akan mengenali kita. Baik, Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri renungan pagi ini dengan doa. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas semua kejadian, atas semua pergumulan di dalam kehidupan kami. Biarlah dalam setiap pergumulan kami, di dalam setiap kegagalan kami boleh merasakan kasih karunia-Mu di sana Tuhan. Ajar kami Tuhan, untuk kami mau hidup di dalam proses yang Tuhan sediakan. Biarlah karakter-karakter setiap kami boleh berubah menjadi karakter-karakter seperti Engkau Tuhan. Tuntun kami di dalam perjalanan kehidupan kami, untuk kami boleh mengenal dan dikenal oleh Engkau kelak saat kami pulang ke rumah Bapa. Kami mau serahkan perjalanan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hari ini biarlah kehidupan kami boleh kami jalani dalam kehendak dan rancangan-Mu saja. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, renungan kita pada pagi hari ini. Selamat berjuang dan selamat mengenal Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin.